Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabah dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وخوشا لك بشري مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا شول الله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Ali Imran ayat 38. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanatashul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Hunalika ana ing kono da'an donga sapa Zakaria Nabi Zakaria Rabbahu ing pangerane Nabi Zakaria. Kala matur sapa si Nabi Zakaria, Rabbi du pangeran kula hab. Mugi-mugi maringi sapa panjenengan li dhateng kula miladungka saking ngersa panjenengan maringi dzurriyyatan ing anak thayyibatan kang saleh. Innaka setuhune panjenengan iku sami udduai zat kang midhangetaken ing penyuwun. Fanadathu mongko ngundang hu ing Zakaria sapa sing ngundang al malaikatu malaikat wa huwa utawi Nabi Zakaria iku qaimun jumeneng yusolli hali salat fil mihrab ing dalem mihrab. Annallaha setuhune Allah taala iku yubashsyiruka bungahi bebungah sapa si Allah ka ing sira bi Yahya kelawan Nabi Yahya. Musaddiqan hale beneraken bi kalimatin kelawan kalimat minallahi saking Allah taala. Wa sayyidan lan dadi panutan wa hasuron lan lomoh saking wong wadon. Wa nabiyan lan nabi minas sholihina saking golongane wong saleh. Kita syaripun 38. Pirsa kekuasaane pangeran lan keramate Siti Maryam kang mengkono iku Nabi Zakaria senajan wis sepuh banget panjenengane uga nyuwun marang pangeran mature duh Gusti dalem nyuwun panjenengan dalem paringi putra ingkang saleh Gusti panjenengan dalem zat ingkang kuwaos nyembadani penyuwun 39. Nuju Nabi Zakaria salat ana ing masjid dadak midhanget pangundange malaikat Jibril kang surasane Allah taala badhe paring bebungah dhateng panjenengan. Putra nami Yahya ingkang nglelesaken bilih Nabi Isa menika katitahaken mawi kalimat kun tanpa bapak lan Yahya wau badhe dados panutan lan boten caket tiyang estri. Lan badhe dados nabi golongan tiang-tiang ingkang saleh. Hunalika di sana berdoa Zakaria Nabi Zakaria. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa robbau kepada Tuhannya. Qala Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan.
Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Tenggone tafsir Ibnu Katsir ketika menceritakan ayat niki dipun ceritakan lamma ra'a Zakaria alaihi salam annallaha yarzuqu Maryam alaihi salam fakihatas syita'i fi sayfi wa fakihatas sayfi fi syita'i. Di ayat sebelumnya di pertemuan kemarin kita membahas bahwasanya ketika Sayyidah Maryam sampun dikhidmahkan marang Baitul Maqdis sing ngeramut, sing dados wali, sing dados guru, sing ngopeni giniku Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah pamannya sendiri, pamane Sayyidah Maryam. Ketika Sayyidah Maryam berada di mihrab, saben Nabi Zakaria mlebet mihrab Sayyidah Maryam niku Nabi Zakaria pirsa Nabi Zakaria semerap di dalam mihrab Sayyidah Maryam itu terdapat buah-buahan, yang mana buah-buahan itu tenggone mihrab Sayyidah Maryam buah-buahan di musim panas, padahal saat itu musim dingin. Ketika musim dingin, buah-buahane nanggone mihrab Sayyidah Maryam itu buah-buahan musim panas. Jadi wingi kula contohno ya kaya apuk nek cara teng mriki apukat iku musim dingin, oleh apukat musim panas nggih rada angel. Napa maneh biyen belum ada teknologi, belum ada percobaan eksperimen buah bisa tumbuh kapan saja, belum ada kados rambutan itu musim rendeng. Pokoknya buah-buahan sing khusus yang musimnya hanya ada di musim dingin iku nang mihrabe Sayyidah Maryam ono di musim panas. Buah-buahan di musim panas iku nang mihrabe Sayyidah Maryam ono di musim dingin. Nah, koyok ngoten itu Tomi akhina idin fil waladi. Nabi Zakaria itu ingin mempunyai anak. Wa in kana syaikhan kabiron. Senajan Nabi Zakaria ku sampun sepuh sangat. Sampun sepuh banget. Tidak diceritakan berapa usianya, tapi sampun diberikan gambaran. Keterangan tentang tafsir Ibnu Katsir dikatakan qad wahana minhul azmu. Tulang-tulangnya itu sudah rapuh. Yes, mungkin ya wis bungkuk, yes mboten kuat malih. Tulang-tulang ini sampun loyo, sampun lemah. Wasta'ala ra'su syaiban. Rambutnya itu sudah penuh dengan uban. Bisa dibayangkan cara sakniki umur pinten, rambut sudah penuh dengan uban, tulangnya sudah ringkih, barang delok Sayyidah Maryam nang mihrabe ana woh-wohan musim panas di musim dingin, begitu juga sebaliknya. Akhirnya Nabi Zakaria niku kepingin duwe anak senajan sampun sepuh, senajan wis wanipun wantok, bahkan imra'atuhu ma'azalika kabiratan wa akhiron. Senajan bojone tidak disebutkan siapa namanya istri Nabi Zakaria, pentafsir niki, cuman diceritakan bojone nggih sampun sepuh dan sudah divonis mandul. Bojone wis sepuh juga divonis mandul. Lakinnahu ma'a hadza kullihi sa'ala rabbahu nadahu nidaan khafiyan. Tapi karena Nabi Zakaria melihat nangone mihrab Sayyidah Maryam koyok ngoten, akhirnya Nabi Zakaria meminta nyuwun marang Gusti Allah dengan berdoa secara khafiyan, dengan berdoa secara samar. Jadi berdoa secara pelan, diceritakan seperti itu. Nah, lewat kisah niki ada dua hal yang ingin saya bahas. Pertama, mungkin ya, niki sekedar mungkin mawon. Lewat kisah ini, lewat ayat ini, mungkin orang-orang tua kita dulu, mungkin wong-wong Jawa dhisik, irangan di luar Jawa apa enten unen-unen koyok ngeten, ada semacam keyakinan, ada semacam tradisi. Pokoknya di kalangan orang-orang tua biyen iku ana unen-unen sapa ae lek wis rabi kok gak duwe anak dikongkon mancing anak.
anak pancingan, kongkon ngangkat anak jadi anak pancingan. Niku kan unen-unen koyok ngoten kan pun lazim kita mendengar lah, kita wis krungu ket biyen nggih kirangan napa iku ana nang Jawa tok apa di luar Jawa juga ada, mungkin melihat unen-unen ini, tradisi ini, keyakinan ini mungkin melihat kisah Nabi Zakaria. Mungkin. Di Nabi Zakaria mboten kagungan putra, mboten kagungan yuga dangu, terus akhirnya Dewi sampun diceritakan ngopeni, mboten ngopeni, dia ngangkat menjadi anak, menjadi santri, menjadi muridnya, yaitu anak Imron dan Hannah ingkang dipun paringi asma Maryam. Jadi mungkin lewat kisah itu nggih mari ngono mari ngepek Sayyidah Maryam, ngopeni Sayyidah Maryam dari kecil, ono sing ngarani ket bayi, ono sing umur 2 tahun, 5 tahun dan yang lain sebagainya pendapatnya. Sing jelas setelah mengangkat Sayyidah Maryam menjadi muridnya atau sing diopeni muridnya atau anaknya, itu Nabi Zakaria meminta pada Allah anak, terus akhirnya dikabulno. Doa itu dikabulkan, akhirnya Nabi Zakaria mempunyai anak pun siji. Kirangan niku nanggone Jawa kaya ana kaya ngoten niku. Terus yang nomor kali kula ingin membahas masalah momentum. Momentum itu sangat mahal harganya, tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Momentum itu sebab bisa datang kapan saja dan di mana saja. Wingi sampun kula critakno, wingi kata sing mboten mlebet. Kadang-kadang momentum itu datang di saat gak disangka, gak dinyana. Wingi kula critakno ana kanca kula nggih bengi-bengi nyetel radio, terus penyiar radio ini ngomong kun ma'aman ma'allah fa illam takun ma'aman ma'allah fa kun ma'aman ma'allah. Kun ma'aman ma'allah. Awakmu iku ambek Gusti Allah. Fa illam takun ma'allah, lek awakmu gak iso ambek Gusti Allah, fa kun ma'aman ma'allah. Maka kamu harus bersama orang yang bersama Allah. Loh, tengah wengi ngrungokno radio kaya ngoten lho, akhirnya momentum itu dapat. Terus akhirnya temen kula niki langsung baiat thariqah. Kan datangnya kan mboten dinyono-nyono. Tengah wengi nyetel radio, kun ma'aman ma'allah fa illam takun ma'aman ma'allah fa kun ma'aman ma'allah. Tengah wengi nyetel radio kaya ngoten. Akhirnya dia dapat momentum, akhirnya dapat tersadarkan, terus akhirnya mlebet thariqah. Wingi kula critakno pengalaman kula dhewe. Lek jenengan semerap biyen awak kula yo gedhe, weteng kula yo jemblung. Akhirnya saya menemukan momentum, akhirnya kula rajin olahraga menjaga pola makan. Momentumnya ini sederhana. Gara-gara riyoyo, kabeh riyoyo, celana gak emut kabeh. Sing emut mek celana mek ana lurut tok. Akhirnya momentum itu saya dapatkan, lek iki tak terusno, suwe-suwe celanaku yo gak emut kabeh, lek tuku ae celana. Yo iso ae tuku celana saben taun. Cuman mau saya diterusno kaya ngeten iki. Akhirnya momentum itu dapat, terus akhirnya merubah nggih pola makan, merubah gaya hidup. Sing awalnya gak tahu olahraga, akhirnya rajin olahraga. Itu momentum itu saya dapatkan. Nah, semono uga tenggone ayat niki. Nabi Zakaria, bukan berarti Nabi Zakaria mboten pernah berdoa sama sekali marang Gusti Allah, mboten wong nabi kok. Nggih ndonga supaya mempunyai anak. Tapi momentum yang didapatkan oleh Nabi Zakaria ningali mihrabe Sayyidah Maryam yang penuh dengan buah musim dingin ketika musim panas, yang penuh dengan buah musim panas di musim dingin. Lewat momentum itu Nabi Zakaria ndonga marang Gusti Allah. Napa dungane? Lanjutane ayat. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sadarnya kalau membahas tentang doa Nabi Zakaria, terlebih dahulu kita membahas hunalika. Hunalika tenggone ayat ini, tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan fi maudhi'in nasobin. Ini mahal nasab coro nahune kaya ngoten.
li'annahu dzarfun, karena ini adalah dzaraf. Lah, hunalika itu yastamilu li zamani wal makani. Bisa digunakan untuk dzaraf zaman atau dzaraf makan. Dzaraf zaman itu masalah waktu, dzaraf makan itu masalah tempat. Wa asluhu lil makani, asalnya hunalika itu untuk tempat, dzaraf makan. Jadi karena asalnya dzaraf makan tempat, jadi asalnya hunalika itu di tempat itu. Ngoten lho maksudnya. Ini artinya nopo? Ini menunjukkan ketika berdoa, nggih, iku donga niku ya butuh waktu sing cocok, butuh tempat sing pas. Donga itu membutuhkan waktu dan tempat yang tepat. Tentu seseorang berdoa niku gak podo nilai ini siji nilai doa seseorang donga nang nggone kamare dhewe ambek donga nang nggone masjid, tentu beda. Tentu tidak sama nilai seseorang berdoa nang nggone masjid Rungkut Kidul dibanding nang Masjid Nabawi. Dan pasti tidak sama nilai seseorang ketika berdoa nang nggone Masjid Nabawi dibandingkan nang Masjidil Haram. Jadi berdoa ini membutuhkan tempat yang pas. Nggih tentu api, masih ndonga nang kamar mboten napa-napa, berdoa di mana saja boleh. Cuman nilainya pasti beda dibandingkan di tempat yang lebih mulia. Begitu juga waktu. Waktu donga tentu itu tidak sama donga waktu isuk dibanding donga waktu wengi ketika masyarakat pada umumnya tidur. Tentu mboten padha donga isuk awan dibanding ketika bengi-bengi ketika wong padha akeh sing turu, marono kok ana wong gelem donga tengah wengi, gelem tangi tengah wengi donga, mbuh donga apa ae bentuk doanya, itu tentu nilainya berbeda. Nah, hunalika nang ayat ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niku menjelaskan bisa bermakna di saat itu. Artinya di saat itu nih ketika nopo? Ketika Sayyidah Maryam ditanggleti karo Nabi Zakaria, ya Maryam annalaki hadza. Wahai Maryam, sesungguhnya iki sing mbok duwe iki apa? Qalat huwa min indillah. Terus Sayyidah Maryam matur, iki saking Gusti Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Gusti Allah nilai paring rezeki marang kawula niku tanpa hitungan. Jadi ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Sayyidah Maryam, terus dijawab karo Sayyidah Maryam, momentum itulah terus Nabi Zakaria berdoa. Maksudnya niku ngoten. Kok ono buah-buahan sing gak ono nang musim dingin, kok iki buah-buahan musim dingin, padahal saiki musim panas. Niki saking Gusti Allah sedaya. Nah, momentum itu langsung Nabi Zakaria berdoa. Bisa juga bermakna kalau dzaraf-dzarafnya dzaraf makan berarti teng mihrab niku. Jadi ketika nanggone mihrab Sayyidah Maryam, Nabi Zakaria pirsa buah-buahannya itu tidak ada di musim itu, ditanggleti ternyata teko Gusti Allah. Lewat momentum itu Nabi Zakaria berdoa agar Nabi Zakaria diberi keturunan yang baik. Napa dungane? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Pun tenggone ayat niki Nabi Zakaria berdoa menggunakan lafaz hab. Boten akini, boten urzukni. Menggunakan hab. Hab itu coro asal kata itu dari kata hibah. Hibah, dana hibah. Kalau senanggone wong-wong njaluk proposal nanggone pemerintah itu kan ada istilah dana hibah. Hibah itu beda, hab itu beda dengan aktini, berilah, atau urzukni, paring jenengan paring rezeki kula, itu beda.
hab itu hibah. Hibah itu pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma, gak njaluk balesan, gak mergo sing dikei itu berprestasi, gak murni karena kemurahan sing ngekei. Kalau contohnya, seorang anak itu berhak mendapatkan warisan lek wong tuane sedo. Itu hak, mempunyai hak, berhak. Anak itu lek tiang sepoi sampun sedo, anak itu berhak mendapatkan warisan. Tapi lek anak angkat, senajan diangkat kecil, ke bayi sekalipun, anak angkat itu tidak berhak mendapatkan warisan. Mari ngono, ketika wis anak wis gede, wong tua angkate itu wis sepuh, terus wong tua angkate itu kei hibah. Hibah kan ngoten mboten napa-napa. Lho hibah ngoten kan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat, itu kan murni karena pemberiannya tidak berharap balasan, gak mergo iki anak angkat, tidak. Masih memberikan hibah kepada orang lain nggih mboten napa-napa. Beda dengan hadiah. Misalnya mawon kok ono anak, nak lek awakmu kok ranking 1 tak tukono sepeda. Orang tua yang memberikan anak karena prestasi tertentu itu bukan hibah tapi hadiah. Orang tua memberikan itu karena anak itu mendapatkan sebuah prestasi terus akhirnya diapresiasi oleh sebuah hadiah. Beda karo gaji. Tentu wong yang bekerja kepada pihak lain itu dia berhak mendapatkan gaji karena dia bekerja di tempat tersebut. Beda karo bati. Wong ketika dagang yo biasae umumnya wong ketika dagang sing diharapkan oleh bati. Nah, tenggone ayat niki Nabi Zakaria berdoa, Robbi habli, ya Allah jenengan paringi kula, jenengan hibahi kula. Hibah, pemberian ilahi. Robbi habli bil ladunka dzurriatan thayyibatan. Nabi Ibrahim nggih niku nggih kurang luwih nggih sami. Nabi Ibrahim sekian lama berumah tangga, mboten nggada putra, mboten kagungan putra. Akhire dikongkon rabi maneh. Kan ngono ceritane. Dikongkon rabi maneh, akhire nggada yuga Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dereng kagungan putra, utawa sampun kagungan putra ceritane niku. Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, jenengan paringi kula anak turun sing soleh. Jadi lewat ayat ini Nabi Zakaria berdoa menggunakan lafaz hab. Kenapa? Sebab Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim dan tentu orang-orang yang lain itu sadar secara penuh lek kabeh iku pemberian dari Gusti Allah. Kabeh iku nggih weweane Gusti Allah kabeh. Betapa banyak di antara kita yang ketika sukses dia merasa kesuksesannya karena kerja kerasnya. Aku koyok ngene mergo aku kerja keras koyok ini, dadi ini sukses. Betapa banyak di antara kita sing rumangsa pinter, sing rumangsa iso mergo karena dia rajin belajar. Atau berapa banyak di antara kita sing waras rumangsa waras karena obate, karena periksa nang dokter iki, karena periksa nang rumah sakit iki. Padahal betapa banyak orang yang yo podo-podo bekerja keras tapi rezekine siji. Padahal podo kerja keras jame podo, carane yo podo, tapi rezekine siji. Betapa banyak juga wong arek sing belajare podo, gurune podo, waktune nggih podo, tapi tingkat kepintarannya beda. Padahal belajarnya di guru yang sama, di waktu yang sama. Belajarnya podo mempengi, tapi tingkat kefahaman dan tingkat kepintarannya gak podo. Atau berapa banyak di antara kita ketika loro, periksa di dokter yang sama, periksa di rumah sakit yang sama, mendapatkan obat yang sama,
tapi sing siji waras, sing siji gak waras. Itu menunjukkan bahwasanya setelah semua ikhtiar yang dilakukan oleh manusia, tetap saja hasil akhir tetap di tangan Allah. Jadi makanya Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan. Ya Allah, jenengan paringi kula anak turun anak-anak sing sae. Lewat ayat niki Nabi Zakaria nyuwun dzurriatan thayyibatan. Gak kabeh anak iku bakal jadi api. Tentu kita sudah sama-sama tahu kisah yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahkan tingkat anak Nabi saja ada yang kufur, yaitu Kan'an bin Nuh. Kita sudah mendengar kisah itu begitu lama kecil, krungu wis ngerti. Lek anak Nabi Nuh itu salah satu anak dari anak Nabi Nuh itu kufur, boten iman marang Gusti Allah. Nabi Zakaria di ayat ini meminta dzurriatan thayyibatan. Lah, lafaz dzurriyah, lafaz dzurriyah tenggone tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan wa dzurriyatu takunu wahidatan wa takunu jam'an dzakaron wa unsa. Lafaz dzurriyah itu bisa digunakan untuk lafaz tunggal, lafaz mufrad atau lafaz jamak. Jadi nggak harus anak akeh, boten. Dzurriyah itu bisa digunakan untuk kata tunggal, mufrad, bisa juga digunakan untuk jamak. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Itu dzurriyah. Nah, tenggone ayat ini sing dimaksud wa huwa huna wahid. Sing dimaksud nanggone ayat ini yaitu siji. Gak njaluk anak akeh tidak. Siji sing apik. Siji sing apik itu siji sing saleh. Lah, lewat ayat ini kita bisa tahu bahwasanya ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah nyuwun anak, niku Nabi Zakaria boten berharap anak itu lahir lanang ataupun perempuan, boten berharap. Bah lanang bah wedok sing penting saleh. Dzurriatan thayyibatan. Beda karo istri Imron, beda karo Sayyidah Hannah ketika dia berdoa meminta anak, ketika dia sudah hamil, dhek ndonga niku njaluk ndonga anak lanang. Wingi sampun diterangno, ketika Sayyidah Hannah bojone Sayyid Imron, ibuke Sayyidah Maryam itu ketika hamil dia berdoa. Niku berdoa ngarepno anak lanang. Tujuannya anak lanang nopo? Engko lek lahir di khidmah nang Baitul Maqdis. Dilalah sing lahir wedok. Lewat ayat ini beda. Nabi Zakaria tidak meminta anak laki-laki, pokoknya minta dzurriyah sing thayyibah. Dzurriyah sing apik. Nah, lafaz thayyibah tenggone ayat ini dibaca muannas karena mengikuti lafaz dzurriyah sebelumnya. Soalnya dzurriyah niku lafaznya itu muannas, maka thayyibah yang mengikuti lafaz sebelumnya. Cara istilah nahwunya na'at man'ut. Jadi thayyibah nang ayat ini menggunakan redaksi muannas karena lafaz yang diikuti juga menggunakan lafaz muannas yaitu dzurriyah, makane thayyibah. Buktine napa? Ada sebuah hadis riwayat Anas. Wa ruwiya min hadisi Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu rajulin mata wa taraka dzurriyatan thayyibatan ajarallahu lahu misla ajri amalihim walam yang kusmin ujurhim syai'ah. Kok ana wong lanang mati terus dia meninggalkan dzurriyatan thayyibatan, menggunakan redaksi dzurriyatan thayyibatan. Kok ana wong lanang mati terus dia meninggalkan dzurriyatan thayyibatan, anak sing soleh, anak sing apik, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tua itu pahala anaknya.
tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Jadi banyak sekali fadilah keutamaan seseorang itu mempunyai anak. Jadi salah satunya kalau anak itu menjadi anak yang soleh, maka pahala anak itu akan mengalir kepada kedua orang tuanya tanpa berkurang sedikit pun. Lewat ayat niki, tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan dalat hadil ayatu ala talabil waladi. Lewat ayat ini menjadikan dalil bahwasanya seseorang itu hendaknya mempunyai anak. Iki dalil ayo duwe anak. Wahia sunnatul mursalin wa siddiqin. Iki sunai nabi-nabi dhisik, iki sunai wong-wong sing saleh. Gusti Allah dawuh, Gusti Allah dawuh teng surah kene sik mboten disebutkan teng mriki. Gusti Allah dawuh qala Allah taala wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sesungguhnya aku mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan menjadikan di antara mereka istri-istri dan keturunan. Tanggone Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis yang Sahih Muslim diriwayatkan saking Sa'ad bin Abi Waqqas an Sa'd bin Abi Waqqas qol arada Utsmanu ayyatabattala fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biyen Sayyidah Utsman Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan itu sakjane kepingin gak rabi. Terus dicegah karo Kanjeng Nabi, gak oleh karo Kanjeng Nabi. Walau ajazalahu dzalika la akhtasaina. Saumpamae oleh karo Kanjeng Nabi, jare Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ya gak bakal rabi. Jadi biyen itu sahabat Utsman itu pernah kepingin gak rabi tapi dicegah karo Kanjeng Nabi, gak oleh gak rabi, akhirnya dirabekno putrane piyambak. Lah lewat ayat sahih, lewat hadis ini, lewat ayat ini, dan banyak sekali hadis yang menceritakan tentang betapa senenge Kanjeng Nabi lek umate iku duwe anak akeh. Nah, iku kan umum hadisnya gitu. Hadisnya umum, wis insyaallah sering pireng kabeh. Jadi ada sebuah hadis an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ini kan hadis sangat populer riwayat Aisyah. Nikah itu adalah salah satu dari sunnahku, sapa wong sing gak ngamalno sunnahku maka bukan bagian dariku. Wa tazawwaju fa inni makasirun bikum al-umamah. Awakmu rabiyo kabeh sebab aku iku seneng lek umatku akeh. Wa man kana zataulin falyangki, lek awakmu duwe kelonggaran ya rabiyo. Faman lam ya'mal wa man lam yajid fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Lek awakmu rupuk gak duwe kelonggaran, awakmu sing akeh posoe. Jadi banyak sekali hadis yang sangat menekankan agar seseorang itu berumah tangga, terus berumah tangga mempunyai anak. Sebab ada hadis yang sangat populer, iza mata hakat ahadukum in qata amalu illa min salasin. Wong niku lek wis mati amale pedhot kabeh kecuali telu, salah sijine telu niku apa? Awaladin sholihin yad'ullah. Anak sing soleh sing ndongakno wong tuwane. Jadi ini adalah tuntunan, ini adalah dalil, ini adalah syariat agar seseorang itu menikah dan mempunyai anak. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, ndonga marang Gusti Allah agar dikaruniai anak, akhirnya dia diberi anak. Lanjutannya ayat fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab. Kemudian malaikat, ada yang mengatakan malaikat Jibril, memanggil Nabi Zakaria sedangkan dia tengah berdiri melakukan sholat di dalam mihrab. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah
memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Wa sayyidan, menjadi ikutan sing dieloi. Wa hasuron, orang yang menahan diri. Wa nabiyyan minas sholihin, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Fanadatul malaikah. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan sing dimaksud malaikat tenggone ayat niki menurut Imam As-Suddi yaitu malaikat Jibril wahdah ijen. Jadi malaikat itu sebenarnya jamak ya. Cuman teng mriki menurut Imam As-Suddi itu untuk sing dimaksud malaikat teng ayat ini adalah malaikat Jibril. Tapi ada yang berpendapat wakila nadahu jami'ul malaikat wa huwa al-adhar. Menurut pendapat yang lain gak malaikat Jibril, ini akeh malaikat sing ngomong marang ngene Nabi Zakaria. Jadi tidak hanya mboten malaikat Jibril, tapi semua malaikat, mboten semua juga. Para malaikat, banyak malaikat itu memberitahu marang Nabi Zakaria. Nah, ketika diberitahu oleh malaikat, siapapun malaikatnya, kirangan malaikat Jibril, kirangan malaikat-malaikat yang lain, Nabi Zakaria ini sedang wa huwa qaimu yusolli fil mihrabi. Nabi Zakaria itu sedang sholat berdiri di dalam mihrab. Teng tafsir Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini dipun jelasaken ay khatabathu al malaikatu sifahan khitaban. Malaikat-malaikat itu ngomong secara langsung marang Nabi Zakaria. Asma'athu. Nabi Zakaria bisa kepireng. Jadi malaikat-malaikat itu langsung ngomong marang Nabi Zakaria, terus Nabi Zakaria dikepireng omongan malaikat wa huwa qaimun yusolli fi mihrabi ibadatihi. Ketika itu Nabi Zakaria berdiri di dalam mihrabnya. Jadi mihrab tenggone ayat ini itu sing dimaksud mihrabe dewi, duduk mihrabe Sayyidah Maryam, tidak. Jadi kalau bisa kita bayangkan, ya, tentu kita tidak bisa membayangkan dengan masjid sekarang, ya, di zaman sekarang. Mungkin masjid di zaman dulu atau tempat ibadah di zaman dulu itu ada kamar-kamar, sing mana kamar-kamar itu cara bahasa dulu rohib-rohibnya. Ono kamare dewi-dewi, kamar sing khusus digawe ibadah. Wa mahalli khalwatihi wa majlisi munajatihi wa sholatihi. Tempat khusus untuk menyepi dari keramaian, tempat khusus untuk munajat dan untuk sholat. Jadi ono kamar khusus yang memang kamar itu ditempati untuk bermunajat dan sholat untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita bayangkan ya ojo bayangno saniki masjid saniki tidak. Jadi ada tempat-tempat khusus, nggawe tempat-tempat khusus di dalam masjid, di dalam tempat ibadah. Jadi ketika Nabi Zakaria sholat terus diomongi karo malaikat, nopo omongane malaikat? Annallaha yubasyyiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Annallaha yubasyyiruka biyahya. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu berupa Yahya, berupa kelahiran Yahya. Dengan bayangno dipanceni nabi durung lahir, bahkan yang mungkin dikait meteng atau bahkan bisa jadi bojone durung meteng iku wis dikai kabar gembira lek awakmu bakal duwe anak jenenge Yahya. Jadi Yahya ini itu durung lahir tapi wis dikai jeneng. Ada sebuah cerita, kirangan cerita ini terlepas ini cerita Israiliyat atau bukan, tapi yang jelas cerita ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi tentang tafsirnya. Tentang tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan
Nama Yahya, iku awale iku hayyun urip. Hayyun urip. Lah, jenenge Nabi Ibrahim, bojone Nabi Ibrahim itu yang bernama Saroh, itu awalnya bernama Yasaroh. Terus niki cerita kirangan, tapi itu diceritakan tentang mriki tentang tafsir Al-Qurtubi. Jadi Nabi Yahya itu awalnya jenenge Hayyun urip. Bojone Nabi Ibrahim namine Yasaroh. Lah, Yasaroh niki kan istri pertama Nabi Ibrahim, kan mboten gadhah yuga. Suwe gak duwe yuga, akhire yo kirangan yo napa critane mbok dikongkon yo kira-kira yo dikongkon lah. Wis sampeyan kok duwe anak rabi maneh. Akhir rabi maneh karo ya cara sakniki asistennya ingkang bernama Hajar. Bernama Hajar. Akhirnya dari Hajar itu mempunyai anak Ismail. Nah, Yasaroh di dalam bahasa Arab itu bermakna latalid. Dalam bahasa Arab, tafsirnya, terjemahnya itu bermakna tidak mempunyai anak. Kirangan ini sekedar cerita mawon. Akhirnya Nabi Ibrahim itu nyeluk bojone sing jenenge Yasaroh niku diceluk Saroh. Terus kenapa diceluk Saroh? Sebab malaikat Jibril itu ketika memberi kabar gembira marang Nabi Ibrahim itu menyebut nama istrinya Nabi Ibrahim itu dengan sebutan Saroh. Nah, ceritane ketika Nabi Ibrahim nyeluk bojone niku mang, terus bojone niku setengah protes. Loh, gampangane basa kene, kenapa engkau memanggilku dengan kau hilangkan satu huruf namaku? Lapo kok nyeluk Saroh? Kok gak Yasaroh maneh? Soale malaikat Jibril ngomong nang aku, mene iku bakal ono teko anak turune awak dhewe sing jenenge asline Hayyun. Terus yae teko awakmu digekno nang ngene iku dadine Yahya. Kirangan niku cerita itu terlepas benar atau tidaknya, yang jelas itu ditulis teng tafsir Al-Qurtubi. Yahya itu bermula dari situ. Yahya Yasaroh, Hayyun dadi Yahya, Yasaroh dadi Saroh. Nah, Yahya niki ketika belum lahir sampun diberikan nama Yahya, yang mana Yahya ini musaddiqan bi kalimatin minallah, membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Jumhur ulama ahli tafsir itu berpendapat sing dimaksud bi kalimatin minallah yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi sing dimaksud kalimatun minallah tengene ayat ini bi kalimatin minallah, sing dimaksud adalah Nabi Isa. Lah, kenapa kok dikatakan musaddiqon, membenarkan? Sebab wa Yahya awwalu man amana bi Isa alaihi wassalam wa saddaqahu. Sebab Nabi Yahya itu adalah orang yang pertama kali beriman dan membenarkan Nabi Isa. Contoh yang kita sudah sama-sama ketahui, ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, itu orang yang pertama kali percaya lek Nabi itu Isra Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu orang yang pertama kali mempercayai itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dikatakan As-Siddiq. Artinya sealih dia membenarkan, benar. Nah ini musaddiqan bi kalimatin minallah, membenarkan kalimat Allah yaitu Nabi Isa. Jadi Nabi Yahya ini orang yang pertama kali iman, orang yang pertama kali membenarkan Nabi Isa. Nah, jarak antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa, jarak umurnya, tafsir Al-Qurtubi dikatakan luwih tua Nabi Yahya 3 tahun. Ada yang meriwayatkan
tuan Nabi Yahya 6 bulan. Dan riwayat ini lebih kuat sebab napa? Nabi Yahya karo Nabi Isa niki cara hubungan kekeluargaan iku sepupu misanan. Jadi ibunya Nabi Yahya karo ibuke Nabi Isa yaitu Sayyidah Maryam iku dulur kandung. Diceritakan tentang Al-Qurtubi ketika dua saudara ini bertemu, podo-podo meteng. Sayyidah Maryam posisinya sedang hamil Nabi Isa, bojone Nabi Zakaria sedang hamil Nabi Yahya. Kan kacek 6 bulan, podo-podo metengi. Tuan Nabi Yahya 6 bulan. Ini riwayat yang lebih kuat sebab ada riwayat ketika dua orang ini bertemu, maksudnya dua orang itu ibu Nabi Isa sampai ibu Nabi Yahya ketemu, itu ibu Nabi Yahya itu merasakan bayi yang berada di dalam kandungannya itu seolah-olah menghadap marang wetenge Sayyidah Maryam, seolah-olah sujud. Tentu wis bayi wis rada gede itu kan seorang ibu pasti merasakan pergerakan janin yang ada di dalam kandungan. Jadi ketika dua saudara itu bertemu, Sayyidah Maryam karo ibu Nabi Yahya, iku bayi sing dikandung, tegese iku Nabi Yahya sing tasih teng jero weteng, iku koyok-koyok sujud, koyok-koyok ngadep menghadap marang wetenge Sayyidah Maryam. Makanya dikatakan musaddiqan bi kalimatin minallah. Jadi umure Nabi Yahya ambek Nabi Isa itu pantaran. Ketika Nabi Isa diutus oleh Allah dados rasul, orang yang pertama kali iman, orang yang pertama kali membenarkan adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya ya wa sayyidan. Dadi sayyid allazi yusawwidu qaumahu wa yuntaha ila qaulihi. Maksudnya sayyid itu apa? Sayyid itu orang yang dituankan oleh kaumnya dan diikuti ucapannya. Iku sayyid. Jadi ada yang mengatakan sayyid itu wong sing pinter agama, wong sing pinter sing sregep ibadahe. Banyak definisi sayyid. Jadi orang yang dituankan oleh kaumnya, gampangane tokoh, terus diikuti petuahnya. Begitulah Nabi Yahya. Lanjutannya ayat wahasuron. Teng mriki dimaknani lomoh saking wong wadon. Hasuron tengene ayat niki hasur, nggih wahasuron niku wal hasur niku sing dimaksud hasur niku napa nggih? Dicegah saking hawa nafsu. Diceritakan Nabi Yahya niki tentang Ibnu Katsir diceritakan Nabi Yahya ini boten pernah keluar maninya, boten pernah mengeluarkan mani. Jadi akhirnya dalam banyak riwayat itu diceritakan bahwasanya salah satu nabi sing boten rabi niku salah sijine ya Nabi Yahya. Di Nabi Yahya niku boten musima. Nabi Isa niku ya sampai diangkat teng langit nggih boten sima. Nabi Khidir, lek pancen Nabi Khidir itu nabi, sebab ada yang mengatakan bukan nabi tapi wali, iku yo sampai saiki yo durung nabi. Tapi lek sunnah Kanjeng Nabi Muhammad umate yo lek nuruti sunnah yo kudu rabi. Lek gak rabi berarti umate Nabi Yahya. Nah, ini Nabi Yahya ini memang meninggal di usia muda. Begitu juga Nabi Isa diangkat teng langit ini diangkat ketika umur masih muda. Diriwayatkan umurnya itu 33. Jadi umur Nabi Isa ketika diangkat teng langit itu menurut jumhur pendapat itu 33. Makanya ceritani lewat keterangan itu ceritane lek awak dhewe kumpul kabeh nang gone surga. Niku umur awak dhewe 33 kabeh. Jadi mangkane cerita sing masyhur kan gak ono wong wedok tuwa nggih
sowan marang Kanjeng Nabi, napa enten men kula mlebu surga Kanjeng Nabi, nang surga gak ana wong sing kaya awakmu. Akhire wong iku nangis sebab rumangsa gak iso mlebu surga. Padahal maksudnya gak ngono. Nang surga meneh gak ana wong sing tuwa-tuwa model kaya sampean mboten enten. Dadi jenengan sing sakniki wis umur 50, 60, 70 wis gak ana untune. Meneh lek ketemu maneh niku umur 33 meneh niku. Ya mugi-mugi sok ketemu kabeh sik enom-enom kabeh maneh. Lan terakhir Nabi Zakaria nggih ya sayyid ya hasur wa nabiyyam minas sholihin. Ya cilik nggih wis diangkat jadi nabi, wis diangkat jadi nabi dan otomatis menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya besok tenggone akhirat dikumpulaken man nabiyyin wasyuhada wasyolihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah penutup tenggone tafsir Al-Qurtubi ini. Seseorang tadi kan sudah diceritakan, rabi, rabi ya kepingin duwe anak, ketika duwe anak, lek wis duwe anak, ini sebagai penutup, lek wis duwe anak, maka sebuah bahkan tadi dikatakan fa iza sabata hadza fal wajibu 'alal insani. Dikatakan wajib. Jadi jenengan lek wis duwe bojo duwe anak, maka wajib bagi kita ayyatadarra ila khaliqihi, meminta kepada Allah, meminta kepada penciptanya fi hidayati waladihi wa zaujihi. Jalukno hidayah marang anake, jalukno hidayah marang bojone. Gak peduli sing lanang, gak peduli sing wedok, harus mendoakan anaknya, harus mendoakan pasangannya. Yo gak lanang tok sing ndongakno bojone. Zauj itu tidak hanya zaujah, itu tidak hanya zauj itu yo iso digawe lanang, iso digawe wedok. Cuman nanggone ilmu faraid, ilmu waris cek gampang, akhirnya lek wedok itu zaujah, lanang itu zaujun. Cuman di dalam asalnya zauj itu yo iso lanang gawe lanang, digawe suami yo iso digawe istri. Maka kalau seseorang itu sudah mempunyai pasangan terus mempunyai anak, maka wajib hukumnya, tengok tafsir Al-Qurtubi, wajib hukumnya untuk meminta kepada Allah agar pasangannya, agar anaknya diberikan hidayah, bitaufiqi lahuma, wal hidayati wassolahi wal afafi war riayati, diberikan hidayah, diberikan kebaikan, diberikan kesucian, diberikan keaman dari gangguan. Wa ayyakuna mu'inina lahu ala dini wa dunyahu. Karo-karone diharapkan untuk menjadi penolong baginya di dalam agamanya dan dunianya, hatta ta'zuma manfaatuhu bihima fi ulahu wa ukhrahu, sampai dia memberikan kemanfaatan yang besar di dunia dan akhirat. Jadi kita yang sudah punya pasangan, sing wis duwe anak, itu wajib bagi kita mendoakan anak dan pasangan kita agar tetap diberikan hidayah, kesehatan, keamanan dari gangguan, dan bisa menolong kita dari dunia, dari agama, hingga bisa memberikan kemanfaatan pada dunia dan akhirat. Tentu pasangan itu tidak semua bagus, anak ya tak kabeh apik. Tentu harapan kita, pasangan kita dan anak kita mampu memberikan kemanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Maka ini di akhir penutup, jangan lupa untuk mendoakan pasangan kita dan anak turun kita dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina pun jika kesempatan mungkin dari kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina
min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarril dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.